Kami presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Ibu Pendeta Aprilina Ripasa STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, di mahkota-Nya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Saudara-saudara jemaat sekalian, marilah kita menghadap Tuhan dengan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah nats pembimbing bagi kita di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang kedua. Saudara-saudara jemaat sekalian, terimalah salam hangat lewat salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. dan menyertaimu juga. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, Ia tak cemburu, tidak memegahkan diri dan sombong. Kasih itu sabar.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berbuat dosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai dengan perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikianlah pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat 7 sampai dengan 8, firman Tuhan yang menyatakan, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dengan
kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Kolose pasal 4 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Firman Tuhan yang menyatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu, ya Tuhan. Karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Diberikan waktu dan tempat bagi saudara-saudara sekalian untuk memuji Tuhan. Selidiki aku Tuhan, dan lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Aku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Liriki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Wahyu 2 ayat 10b berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan di dalam Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13. Namun sebelumnya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, dengan karunia Roh Kudus-Mu akan memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu itu dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya! Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Efesus pasal 3 ayat 1 hingga yang ke-13. Efesus pasal 3 ayat 1 hingga yang ke-13 yang menyatakan, "Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah.
memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom. Selamat hari Minggu Ibu Bapa dan saudara-saudari jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita? Kita bersyukur dan berterima kasih atas karya Tuhan yang dinyatakan dalam hidup, yaitu kita masih ada dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita hari ini adalah memberitakan Kristus di tengah keragaman. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara keragaman dan karakter dari setiap orang, merupakan suatu hidup yang mewarnai kehidupan dan dengan berbagai latar belakang berbeda, misalnya saja pendidikan, tingkat sosial, bangsa, suku, bahasa dan kaum, semua itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi bagaimana kita hidup di dalamnya? Dan mampukah kita membawa damai sejahtera di tengah keragaman yang berbeda itu sebagai saksi Kristus? Hidup adalah anugerah. Jalanilah, nikmatilah, rayakanlah, dan isilah itu dengan kerendahan hati dan bersyukur, melangkah dengan pasti memberitakan siapa Kristus dalam hidup kita.
Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itulah pernyataan iman dan keyakinan Rasul Paulus. Paulus tidak hanya sekedar berbicara, namun ia mengalami bagaimana Injil itu kekuatan Allah. Sejak Paulus bertobat, Allah memanggil Paulus untuk berkonsentrasi kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Yesus menyatakan bahwa dari satu kali, kalau kita perhatikan di dalam bacaan Kisah Para Rasul 16 ayat 10 berkata begini, saudara. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikian juga Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 21 berkata, tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun begitu pelayanan Paulus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi diselingi dengan pemberitaan kepada bangsanya sendiri. Pertama, Paulus selalu pergi ke sinagoge di kota-kota yang menjadi tempat persinggahannya ketika mereka menolak Injil. Barulah kemudian ia pergi kepada bangsa bukan Yahudi. Di tengah segala tantangan yang ada, Paulus tekun setia melakukan pelayanannya sampai mati. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Injil itu telah mengubah hidupnya. Bahkan Allah melibatkannya untuk memberitakan Injil tersebut. Paulus merasa tidak layak. Paulus, dia sadar betul bahwa dirinya terlalu hina untuk dipakai Tuhan sebagai pemberita rahasia agung yang disingkapkan itu. Di dalam bacaan kita tadi juga menyatakan demikian pada ayat 8 sampai dengan 9. Dikatakan bahwa kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Luar biasa, saudara. Karena itu Rasul Paulus mengasihi semua orang, baik warga jemaat maupun orang yang tidak mengenal Allah. Karena itu kita mau belajar dari Paulus melalui surat Efesus ini tentang bagaimana dirinya menghadapi dan menyikapi tekanan masyarakat. Paulus di Efesus dalam kondisi masyarakat beragam seperti ini. Melalui interaksi Paulus di tengah masyarakat, kita dapat melihat dengan jelas karakter seorang hamba sesungguhnya yang mencintai kesatuan dan damai di antara umat manusia yang beragam ini. Kunci seluruh pemikiran Paulus adalah bersatunya segala sesuatu di dalam Kristus. Bacaan kita tadi cukup luar biasa di dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Paulus dipenjarakan oleh pemerintah Roma atas laporan pemuka agama Yahudi di Yerusalem.
Karena merasa terancam oleh pengajaran tentang Kristus Mesias, Paulus dipandang sebagai pengkhianat. Tetapi pedoman Paulus menyatukan mereka yang berbeda itu adalah Kristus Yesus sebagai hikmat Allah ketika Allah memanggil dan mengutusnya untuk memberitakan Injil damai sejahteranya. Karena itu dalam pelayanannya, ia menganggap dirinya hanya sebagai penyebar dan saluran kasih karunia Allah. Di ayat ke-8 sampai dengan 13, bahwa dalam kondisi sebagai pelayan Kristus yang dipercayakan untuk memberitakan kasih karunia Kristus, Paulus tetap rendah hati dan menganggap dirinya sebagai yang paling hina di antara orang-orang kudus. Hikmat ilahi sungguh-sungguh memberi semangat untuk saling mengasihi, walau masih sering diperhadapkan oleh perbedaan suku, perbedaan bahasa, dan perbedaan keyakinan, khususnya dalam berinteraksi secara langsung maupun di tengah era digital, saudara. Hidup rukun merupakan anugerah kasih Allah. Firman Allah yang menyebabkan kita senantiasa ada dalam pengharapan. Allah membaharui terus menerus segala sesuatu. Kembali kepada kita, mau buka hati buat Tuhan atau tidak, saudara. Ketika kita berjuang untuk mewujudkan kasih kepada Bapa dan sesama dengan mengandalkan pimpinan Roh Kudus, tindakan pengabaran Injil kepada dunia yang sedang berlangsung, dan ketika dunia melihat dalam memperjuangkan kasih, di situ juga dunia akan membaca pekerjaan Kristus yang terjadi. Sesuatu yang kecil, sederhana, dan tidak berarti, jika kita letakkan di tangan Tuhan, akan menjadi sesuatu yang berharga dan berkelimpahan. Karena itu kita diingatkan bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk memberitakan Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Paulus menggunakan waktu yang tersisa dalam hidupnya untuk memberitakan Kristus seluas-luasnya, saudara. Pertanyaannya, apakah yang kita lakukan untuk mengisi waktu yang tersisa ini? Pakailah waktu yang singkat untuk kekekalan, yaitu untuk memberitakan kasih karunia Allah. Bukti bahwa kita berbuah bagi Tuhan adalah ketika hidup kita bisa menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain. Maka jadilah jemaat yang misioner. Berilah yang terbaik untuk Tuhan, karena semua yang kita miliki berasal daripadanya. Jika kita rindu banyak jiwa diselamatkan, mari kita kerjakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa Tuhan telah mengasihi kehidupan kita, Tuhan telah mencintai kita, sehingga kita mau keluar untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan Allah mengutus kita. Bila kita percaya kepada firman Tuhan dan mau bertindak dengan iman, mujizatnya pasti dinyatakan. Bukan saja kepada Rasul Paulus, tetapi pada kita semua dinyatakan. Di mana ada Tuhan, di situ pasti ada mujizat dan kelimpahan. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Pakailah waktu anugerah Tuhan yang masih kita jalani sekarang ini. Saya paling suka itu lagu NKB, ya, NKB 211 yang menyatakan pakailah waktu anugerah Tuhan. Hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu? Hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang baka di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasihmu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Selamat memberitakan Kristus di tengah keberagaman dengan penuh sukacita sambil kita katakan haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau padamu. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau padamu. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kata firman Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Bapa di dalam sorga. Terima kasih bahwa firman Tuhan boleh menguatkan kami. Ya Tuhan, mohon berilah hikmat-Mu agar kami dapat memahami keragaman sebagai anugerah ilahi yang patut bersyukur. Curahan Roh Kudus-Mu kiranya memberi kami kepekaan akan segala maksud-Mu, agar kami memiliki hati yang taat untuk memenuhi panggilan-Mu. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami boleh memahami dan memampukan maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami dan menjadi pegangan dalam perjalanan hidup kami. Tuhan Allah yang maha baik, berkatilah jemaat-Mu yang hari ini berkumpul di gereja dan yang masih diperkenankan untuk beribadah di rumah-rumah. Karena situasi pandemi COVID-19, jemaat yang bersekutu dan berdoa, ya Tuhan, Engkau lawat satu persatu. Menghadirkan damai sejahtera di keluarga kami sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak. Berkatilah kami dan kuatkan kami. Di dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami berdoa bagi pemimpin bangsa di muka bumi ini, secara khusus pemimpin bangsa Indonesia tercinta. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama kabinet-kabinetnya, aparat negara, TNI, Polri, serta seluruh staf dimanapun berada dan bertugas yang berkarya sampai di pelosok-pelosok desa, bahkan Satgas COVID-19, berkati mereka dengan kekuatan, dengan kesehatan, dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi para medis, dokter, dan perawat di mana-mana. Tolonglah mereka dalam tugas-tugas yang mulia, beri kekuatan ekstra agar mereka dapat melakukan tugas kemanusiaan untuk memasyarakatkan dan menghidupkan manusia. Terima kasih Tuhan. Saat ini masih banyak yang mengalami penderitaan virus corona. Tolonglah ya Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan Yesus. Engkau akan melenyapkan virus corona ini, sehingga yang sakit dapat sembuh dan tidak lagi bertambah-tambah, sehingga dapat beraktivitas seperti semula sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa bagi gereja Tuhan di mana saja berada, baik di kota dan di desa. Tolonglah Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan semua hamba-hamba Tuhan bersama keluarganya, bahkan jemaatnya yang rajin memberitakan kabar baik secara khusus di GPIB, Jemaat Damai Sejahtera ini. Tuhan berkati dalam pertumbuhan jemaat dan semua programnya. Berkati semua presbiter, Bapak Pendeta Uloi Jalon Kajan bersama keluarganya, semua pendeta domisili, semua majelis penatua dan diaken bersama keluarganya, BPPJ, unit misioner, karyawan kantor sekretariat gereja, Infokom, majelis tugas organis dan prokantor. Kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi kami di tengah-tengah kehidupan ini. Karena itu ya Bapa, beri kami hikmat dan berkat-berkat-Mu
serta curahkan kepada kami roh kerajinan sebagaimana Tuhan memberkati kehidupan kami, sehingga di dalam pelayanan kami terus semangat dengan penuh sukacita. Demikian juga berdoa Tuhan berkati kiranya para orang tua lanjut usia dalam kerentanan tubuh mereka, para janda, para duda, yatim piatu, fakir miskin, dan kasih setia Tuhan menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau menghibur mereka dalam kesedihan mereka ya Bapa. Kuatkanlah mereka di saat mereka merasa sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa ya Bapa bagi pengurusan IPPT, IMB, gereja di tingkat kabupaten. Bapak siapapun yang dipercayakan di dalam pengurusan ini, Tuhan Engkau tolong, Engkau berkati, sehingga segala sesuatunya menjadi baik dan lancar karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga bagi rencana pembelian lahan sebelah gereja. Tidak ada yang mustahil jika Tuhan mau menghendakinya. Karena itu Bapak, buka tingkap berkat bagi kami semua, sehingga lahan ini boleh diperoleh karena anugerah Tuhan. Cukupkan kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Tidak lupa juga kami berdoa bagi jemaat yang terdampak ekonomi karena COVID-19. Bapak tolong mereka. Bapak berikan semangat bagi mereka. Bapak kuatkan iman percaya mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan mereka dalam kesulitan. Biarlah firman Tuhan selalu meneguhkan mereka bahwa di dalam segala situasi Tuhan Yesus Engkau selalu ada di dalam kehidupan setiap rumah tangga dan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi warga jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran dan perkawinan minggu ini 9 sampai dengan 15 Agustus 2020. Tuhan berkati sukacita mereka. Tuhan peliharakan mereka dengan kasih sayang Tuhan. Umur panjang adalah anugerah yang Engkau berikan. Itu berarti kami harus berkarya bagi Kristus, menghasilkan buah dengan usia yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Karena itu Tuhan, biarlah sukacita Kristus selalu menyertai mereka. Terima kasih Bapak. Berkati mereka yang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit di rumah sakit, bahkan dalam pemulihan. Saudara Edo dan adik Manuel, Saudari Kristi Supit, Bapak Hendrik L. Ranti, Bapak Roy Ongirwalu, Opung Aritonang, Ibu Mince Latu Perisa, Ibu Nurianti Tawaang, Ibu Magdalena, Ibu Isnawati Simbolon, Bapak Edi Lekatompesi dan Ibu Min, Bapak Edi Suitelah, Bapak Guido Haryanto, Bapak Kasdi Agus Sumantri di Klaten, Jawa Tengah, Ibu Fu Tetchung, Bapak Vence Tambuwung dalam pemulihan, Ibu Maria Patipelohi di Kisar Ambon, Ibu Alis Soplantila rawat jalan, Adik Samuel Tri Prasetya Sagalah, Pendeta Aprilina Riupasa dalam pemulihan, Saudara Setia Daru Tamara dalam pemulihan, Bapak Martinus Derek Patikawa di Ambon, Bapak Aston Maleke dalam pemulihan, Ibu Yekti Handayani pemulihan pasca operasi, Ibu Wati Nurwe, Bapak Alen Usu dalam pemulihan pasca operasi.
Yesus sang tabib yang agung, sentuhan ilahimu dapat menyembuhkan segala yang sakit. Biarlah Tuhan menjamah mereka di rumah dan di rumah sakit, agar mereka boleh pulih kembali. Doa harapan kesembuhan mereka, biarlah Tuhan kabulkan, dan Tuhan jawab sesuai dengan rahmat dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu yang berbeban berat Bapa, yang bergumul dalam rumah tangga. Biarlah Tuhan saja yang dengan damai dan rancangannya mendatangkan sukacita dalam perjalanan hidup mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa dan syukur kami Bapa. Doa yang jauh dari sempurna. Doa-doa yang dipanjatkan secara pribadi, keluarga, bergereja, dan bernegara. Hanyalah ya Tuhan, kami berserah diri dan memohonkan belas kasih-Mu Bapa. Ya Tuhan Yesus, jawablah itu ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Bapa, sambut kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya, Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 hingga yang ke-10, yang mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terkabur dalam
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Rangkuman Warta Jemaat Minggu 9 Agustus 2020. Yang pertama, sehubungan dengan telah terlaksananya ibadah hari Minggu pukul 10 WIB di gereja secara live streaming, maka mulai minggu depan tanggal 16 Agustus 2020, rekaman video ibadah hari Minggu via YouTube GPIB Damai Sejahtera Cilengsi ditiadakan. Dan bagi jemaat yang akan beribadah di rumah, dapat mengikuti ibadah hari Minggu pukul 10 WIB secara live streaming atau hasil rekaman live streaming tersebut pada channel YouTube GPIB Damai Sejahtera Cilengsi. Kedua, memperhatikan kehadiran jemaat dalam ibadah hari Minggu sore pukul 18 WIB, rata-rata hanya 28 orang, maka berdasarkan keputusan sidang majelis jemaat pada tanggal 31 Juli 2020, ibadah hari Minggu pukul 18 WIB mulai minggu depan tanggal 16 Agustus 2020 untuk sementara ditiadakan sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian. 3. Ibadah keluarga dapat diikuti secara online melalui aplikasi Zoom pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 pukul 19.30 WIB dengan pelayan firman Pendeta Herlen Benyamin Tapilatu MSI dan liturgos oleh Presbiter Sektor Petrus. Link Zoom meeting akan dibagikan pada hari Selasa melalui koordinator sektor masing-masing. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah keluarga online via Zoom meeting, agar dapat melaksanakan ibadah melalui tata ibadah keluarga yang akan di-share oleh tim Inforkom via Korsek masing-masing. Keempat, kelompok berdoa Damai Sejahtera mengundang dan mengajak jemaat sekalian yang rindu dan terbeban dan dengan tulus dan ketulusan dan kerendahan hati mau berdoa buat keluarga, jemaat, negara, gereja dan segala pergumulan yang dihadapi bisa datang setiap hari Sabtu pukul 6.00 WIB di Gereja Damai Sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini Minggu 9 Agustus 2020 dapat diikuti secara online melalui channel YouTube GPIB Damai Sejahtera Cilengsi yang linknya akan di-share via WA ke masing-masing sektor. Mohon dukungan para orang tua agar anak-anak layan PA dapat mengikuti IHMPA secara online pada hari ini dan setiap minggunya. Keenam, ibadah hari Minggu pelayanan teruna dapat diikuti secara online melalui aplikasi Zoom di setiap hari Minggu pukul 10 WIB. Link Zoom meeting akan dibagikan oleh kakak layan teruna di masing-masing sektor. Mohon dukungan para orang tua agar anak-anak layan PT dapat mengikuti IHMPT secara online setiap minggunya. Yang ketujuh, katekisasi reguler pada hari ini Minggu 9 Agustus 2020 pukul 12 WIB
dengan materi katekesasi dan peneguhan sidik kerangka pembinaan warga gereja serta evaluasi materi 1 dan 2 dengan pembina Penatua Thomas Dulan Lebit. Mohon kehadiran seluruh anak katekisan tepat pada waktunya. 8. Akan dilaksanakan sosialisasi program kerja dan anggaran tahun 2020-2021 pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2020 pukul 11.30 WIB atau sesudah ibadah pukul 10 WIB di Gereja Damai Sejahtera. Mohon kehadiran seluruh korsek, pengurus inti ke-6 Pelkat, komisi-komisi, dan panitia atau tim kerja dalam sosialisasi tersebut. 9. Diberitahukan kepada jemaat bahwa penyetoran persembahan ke kantor majelis jemaat dapat dilakukan setiap hari kerja pada hari Selasa sampai dengan Minggu dengan batas waktu penyetoran paling lambat hari Kamis pukul 11 WIB. Penyetoran setelah hari Kamis pukul 11 WIB akan dimasukkan dalam warta keuangan minggu berikutnya. Bagi jemaat yang tidak sempat menyetor ke gereja, dapat menitipkannya pada korsek atau majelis di sektor atau via transfer melalui rekening-rekening Bank GPIB Damai Sejahtera Cilengsi di BRI Cilengsi. Adapun nomor rekening dapat dilihat dalam warta jemaat yang telah di-share ke jemaat melalui korsek masing-masing. Yang ke-10, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan dalam minggu ini tanggal 9 Agustus sampai dengan 15 Agustus 2020. Semoga panjang umur, sehat, sukses, bahagia, dan semakin diberkati Tuhan Yesus di usia yang baru dalam kehidupan rumah tangganya. Informasi lain dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam warta jemaat melalui website GPIB Damai Sejahtera Cilengsi yang telah di-share. Demikian rangkuman warta jemaat untuk minggu ini. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk di dalam pengutusan. Jemaat diundang berdiri. Jemaat Tuhan, pergilah beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Yesus ku juru selamatku, Tuhanku kalisku, tumpuan berharap
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.